memperbaiki penyakit kulit ini, menganggap semua yang berbeda itu salah menurut sudut pandang dia, kan sangat berbahaya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Nomor 2. Nah, nomor ketiga, ini lebih bahaya lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa uhil maut. Makanya tugasnya para nabi, para rasul itu adalah menghidupkan orang mati. Yang mati seperti apa? Udah mati dihidupkan gitu? Bukan. Orang yang hidup tapi mati harus dihidupkan. Bukan orang mati beneran dihidupkan. Nggak ada urusan itu. Saya tanya sekarang. Nih yang hadir nih, pada hidup apa mati? Kan ngakunya hidup. Betul nggak? Tapi kenyataannya mati. Terutama kesadarannya. Nah, mati kesadaran itu artinya masih mabuk. Maka di Quran dikatakan, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Tahu maksudnya? Langsung diterjemahkan. Ya, awas, yang habis minum, nuk itu mah boro-boro ingat sholat. Kita tuh kalau mengartikan sesuatu letterlek. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Bener-bener, awas. Mana yang mabuk? Tong sholat. Dah, mongan mana yang sholat. Ngerti maksud saya? Nah ini karena penyakit kulit yang gini diartikan letterlek. Dianggap dia yang sholat tidak mabuk. Mabuk itu artinya nggak eling. Nggak eling pada siapa? Nggak eling kepada Allah. Sepanjang sholat nggak ingat pada yang disembahnya. Dan dia tidak kenal kepada Allah. Tah mabuk teh. Paham? Jangan-jangan kita ini semua berani mendekati tempat sholat padahal masih mabuk. Dabi mah tenginum homer, bukan itu. Ini bahasa simbolik yang kemudian terlalu disederhanakan oleh orang-orang yang berpenyakit kulit. Makanya masuk ke dalam, jangan di luar terus. Bahaya di kulit itu. Pernah makan kerang? Kerang? Ya. Kulitnya atau dalamnya? Pintar ternyata kalian. Kenapa yang dimakan dalamnya? Kenapa? Jujur, kenapa? Dalamnya lembut bukan? Nah, dalam tuh lembut. Enak gak? Coba telan satu aja kulitnya. Pasti masuk rumah sakit. Betul nggak? Itu bahayanya menelan kulit. Makanya kalau orang makan lotek yang dimakan bungkusnya, itu nggak waras. Lihat saya semuanya. Pernah makan lotek? Yang dimakan mananya? Loteknya. Lotek. Enak gak lotek? Orang Sunda mah nggak sombong. Walaupun enak tidak diganti jadi high tech. Lotek sampai sekarang. Hebat ya orang Sunda, rendah hati orang Sunda. Gak usah tepuk tangan karena belum selesai. Saya mau nanya, kalau beli lotek yang dimakan isinya apa luarnya? Kan yang dimakan isinya, kulitnya dikemanakan? Kemana? Ke tempat sampah, ke tempat yang kotor. Nih kulit, semua kulit itu akhirnya akan dibuang. Karena kulit itu hanya membungkus isi. Yang saya khawatirkan, kita terlalu membangga-banggakan kulit, gak tahu isi. Akibatnya kebuang semua. Itu. Maka di Quran dikatakan, orang munafik itu bukan yang gak sholat loh, yang sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qawmu ila sholah qawmu kusala. Yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Itu Quran. Sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Satu, sholatnya malas. Kenapa malas? Karena tidak merasakan apa-apa. Sholat gak sholat tidak merasakan apa-apa. Hanya sibuk aja mengingat pikirannya sendiri. Bukan mengingat yang disembah. Tapi sombongnya luar biasa. Itulah penyakit kulit. Lebih mementingkan kulit, isinya gak ada. Yang kedua, yura'unan nas. Kalaupun sholat hanya ria di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang sedikit aja ingat Allahnya. Munafik, apalagi yang gak ingat sama sekali. Dan kata Allah di Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik gak ada lagi kecuali kesengsaraan. Paham sampai sini? Oke, jadi penyakit manusia ada berapa? 1, buta mata kalbu. Masih? Masih? Nah, ira dicagerkeunana. 2, penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya saja. Masih?
Rek ira dicagerkeunana. Yang ketiga, mati kesadaran. Masih mabuk. Gak sadar-sadar. Masih ada. Rek ira dicagerkeunana. Coba sekarang kita tanya yuk. Pada diri, kan ini judulnya kenali diri. Betul nggak? Apakah penyakit nomor 1 masih ada pada saya? Nggak usah keras-keras jawabnya. Kan kenali diri di dalam. Apakah penyakit yang kedua masih ada pada saya? Jawab. Apakah penyakit ketiga masih ada pada saya? Udah terjawab ya? Kalau tiga-tiganya masih ada di sini sekarang, itu namanya komplikasi. Komplikasi. Ini Quran loh ibu bapak, bukan saya ngarang. Penyakit manusia itu yang paling besar dan berbahaya 3 ini. Oke. Sekarang kita masuk pada kajian ilmiah dulu. Ibu bapak lihat saya semua, lihat sini. Ini tubuh saya tersusun oleh atom, setuju? Oke. Jadi semua orang fisika, biologi, kimia, orang sains sepakat bahwa yang pertama Allah ciptakan di alam semesta ini, dulu kan awalnya kekosongan. Setelah kekosongan Allah ciptakan energi. Ya toh? Setelah energi tercipta, terciptalah yang namanya materi. Nah, energi yang tercipta pertama kali itu foton. Maka foton itu kemudian ya melakukan proses penciptaan dengan menciptakan materi dan antimateri. Itu. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu, energi, itu menciptakan 2, materi dan antimateri. Tapi karena materi dan antimateri itu saling meniadakan, maka jumlah materi yang tercipta di alam semesta lebih banyak daripada antimaterinya. Itu yang menyebabkan materi ada sekarang. Jadi semua materi berasal dari energi. Oke. Nah, semua alam semesta ini tercipta oleh unsur terkecil pembentuk alam semesta, namanya atom. Ada apa sih dalam atom? Atom itu banyak. Ada natrium, ada magnesium, ada aurum, ada ferum, hidrogen, nitrogen, ya banyak. Oksigen, karbon, banyak. Kalau saya sebutkan sampai sore nggak selesai ini, ya. Nama-nama atom saja. Nah, atom ini kemudian berkolaborasi membangun molekul. Nah, contoh, atom oksigen berkolaborasi dengan hidrogen. Ya. 1 hidrogen, 2 hidrogen, 1 O. Jadi H2O. Jadi itu artinya 2 atom hidrogen, 1 oksigen berkolaborasi membangun 1 molekul, namanya molekul air. Terciptalah air. Wah, hebat ya. Ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada hidrogen H2, ada nitrogen N2. Itu yang suka pakai ban banyak terbentuk. Semua tersusun oleh atom. Oke. Jadi sekarang tidak usah berpanjang lebar, tubuh saya tersusun oleh molekul, setuju? Oke. Molekul tersusun oleh atom, setuju? Jadi sebetulnya tubuh saya ini isinya adalah atom. Makanya kalau tubuh sakit, itu kurang unsur. Makanya kita minum suplemen. Betul nggak? Oh, saya kurang zinc. Dikasih suplemen. Oh, saya terkena virus karena kekurangan oksigen. Kasih minum air yang banyak oksigennya. Kan yang kita masukkan ke dalam tubuh ini adalah makanan, minuman, suplemen. Semua dalam rangka menyempurnakan jumlah atom dalam tubuh kita. Begitu. Ini science for all. Artinya lulusan SD pun nggak usah khawatir. Bisa mengerti kata-kata saya. Karena saya tidak bicara orbital molekul, orbital atom, enggak, dibatasi. Baik, kita lihat sekarang. Nah, atom itu sampai sekarang masih misterius, kecil ukurannya. Tetapi saking kecilnya, maka susah untuk dideskripsikan. Orang-orang fisika membuat model, namanya teori atom. Yang namanya model itu bukan berarti sebenarnya begitu, bukan. Tetapi itu cara orang fisika menjelaskan kepada halayak supaya halayak mengerti. Itu namanya sains. Jadi dibuatlah model. Ada model atom si A, model atom si B, model atom si C. Banyak ahli fisika yang memodelkan atom. Nah, yang ada di depan ini adalah model atom dari Bohr. Ini model atom dari Bohr. Nama orang fisikanya namanya Bohr. Jadi atom tuh gini, hadirin, perhatikan. Ada inti atom di dalam, tuh inti atom. Ada kulit-kulit atom, kulit. Nah, di setiap kulit atom itu ada selalu yang negatif, namanya elektron. Lihat tuh tandanya negatif kan? Oke. Tetapi di inti atom, lihat, ada yang bermuatan positif, ada yang netral, tidak ada muatannya. Nah, yang netral disebut neutron.
Yang bermuatan positif disebut proton. Yang bermuatan negatif disebut elektron. Gak usah dihafal, pusing. Lihat gambar ini aja. Tapi yang paling penting diperhatikan di sini, lihat. Semua yang di kulit negatif bukan? Di kulit pertama negatif, di kulit kedua negatif. Mau sampai kulit berapapun itu masih negatif. Sepanjang kita berputar-putar di kulit pasti negatif. Percaya sama saya. Orang yang belajar apapun kulit negatif. Belajar agama kulit negatif, malah menyerang orang. Belajar Quran kulit bukan tambah bijaksana, terus aja menyalah-nyalahkan orang. Itu bahayanya kulit. Karena menurut teori atom, kulit itu selalu negatif. Yuk sekarang kita lihat. Yang positif di mana? Di inti. Nah inti atom disebutnya nuklir. Nukleus. Makanya ketika ilmuwan fisika bisa membangkitkan energi dari inti atom, nama senjatanya namanya bom nuklir. Itu yang berbahaya. Kalau dulu Hiroshima dan Nagasaki dibomnya bom atom, itu energinya masih kulit. Dan sekarang orang fisika sudah membuat yang namanya senjata bom nuklir. Kalau itu satu hulu ledak aja ledakan dunia ini hancur. Karena energinya yang sangat dahsyat. Dari mana energi itu? Kalau saya jelaskan energinya dari mana, pusing Bapak Ibu. Tetapi pelajarannya adalah kulit selalu negatif. Inti di mana? Di dalam. Di inti itu ada dua. Lihat, ada neutron yang netral, ada proton yang positif. Bisa menangkap pesan dari sini? Pesannya sangat luar biasa kalau bagi saya. Ternyata netral selalu dekat dengan positif. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang mengadu kepada kita, netral dulu. Nih suami istri, ngaduna sebelah. Suami saya gini-gini nih, tolong bakal dipercaya, netral. Betul gak? Karena kalau kita sudah tidak netral, nanti kita jadi marah. Kayak orang tehangan tah salah kina. Tuh. Padahal baru dengar sepihak. Nanti ketemu suaminya, ternyata suaminya bicara yang berlawanan. Era apaan? Betul gak? Hanaskes ditutunjuk, ternyata yang salah dua-duanya. Mun bener hiji mau apa saya? Itu ya, makanya netral itu selalu dekat dengan yang positif. Hadirin, saya tidak akan mengajarkan hadirin semua berpikir positif, tidak. Berpikir netral saja. Karena netral dekat dengan positif. Cok, netral aja. Kalau ada orang yang mengadu, netral dulu. Netral. Nonton bola, netral. Raos. Coba. Nonton bola sudah tidak netral. Leheng mun menang. Betul nggak? Tadi na elehna, nepi ka teu bisa dahar. Ada orang yang kalah klub kesayangannya sampai maut di depan TV. Itulah bahayanya. Makanya kalau berpikir positif ada lawannya, berpikir negatif. Nih, kalau kita berpikir netral, selalu dekat yang positif. Ini pelajaran dari fisika luar biasa hadirin. Luar biasa. Nah, sekarang mau nggak kita jadi netral supaya dekat dengan positif? Mau? Bener nih. Ya pindah dari kulit ke inti. Nah selama ini sudah mandi kulit, keluar wae. Betul nggak? Dari kulit dalam ke kulit luar makin keluar. Reka mana? Mau panggih dengan inti diri kita. Makanya harus melakukan perjalanan ke dalam. Stop. Menganalisa orang lain. Habiskan waktumu untuk mengenali dirimu sendiri. Suami tidak bagus, jangan salahkan dia. Ke dalam dulu. Jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan ada kekurangan pada diri saya. Anak tidak beres melawan orang tua, jangan disalahkan dulu. Ke dalam dulu. Sok, ke dalam. Percaya sama saya. Dalam sekejap kita akan melakukan perubahan yang luar biasa. Nah, lihat sini. Ya. Orang fisika mengatakan atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Betul? Cok lihat. Mana yang paling banyak? Ruang kosong atau isinya? Sama seperti alam raya ini, ruang kosongnya lebih banyak. Makanya ruang kosong itu luar biasa. Saya beli jas ini,
Yang saya pakai kan ruang kosongnya. Betul nggak? Betul atau tidak? Yang dibayar nih, kulitnya. Ruang kosongnya mah gratis. Betul nggak? Ibu bapak beli kalung, yang dipakai ruang kosongnya. Padahal yang dibeli eta emasna. Betul nggak? Iya, yang dimasukkan ke sini kan ruang kosong, plak. Coba kalau kalung nggak ada ruang kosongnya. Itu cincin yang dipakai, coba Bu, namu tiji. Emas atau sanes? Oh. Cing namu tatu. Namu, punten. Kayaknya mahal ini ya. Nih lihat. Ini yang luarnya mahal kan? Betul nggak? Tapi begitu masuk sini yang dipakai ruang kosongnya, Bu. Dan ruang kosong ini akan selalu ada, hadirin. Nih ruang kosongnya akan selalu ada. Karena dulu juga ruang ini kosong. Lalu terciptalah materi di ruang kosong. Nanti materi hilang lagi, kembali ke ruang kosong. Kita mengambil napas di ruang kosong. Bukankah kita mengembalikan napas ke ruang kosong? Betul nggak? Kan orang mati juga menghembuskan napasnya, terakhirnya ke sini. Taeta innalillahi teh. Jauh-jauh teuing ke sini. Taeta herat teh. Ya Allah. Makanya penyakit kulit waya tuh. Jadi we hayalan. Orang mati menghembuskan napas terakhir kemana? Ke sini. Dia mengambil napas pertama dari mana? Di dia, Ibu. Begitu lahir tuh kan, ketuban dulu. Berawal kita keluar. Begitu keluar, calangap. Dari mana kita ngambil napas? Ti dia, Ibu, ti dia. Tangke napas diwehikeun ka mana? Ka dieu eta innalillahi teh. Asal ti dieu balik ka dieu, kitu. Namun disararieun. Oke, lihat saya semuanya. Jadi atom ini ruang kosong lebih banyak. Setuju? Oke. Jadi kalau dari negatif, dari kulit ingin masuk ke inti, berarti kita harus melakukan perjalanan lewat ruang kosong. Gitu, ngaji teh. Jadi kita harus melakukan perjalanan ke ruang kosong. Sok ilmunya kosongkeun heula, kosongkeun. Ini gak bisa saya isi karena penuh. Sudah penuh ada tutupnya lagi. Udah gitu tempatnya sayang di luhur wae si ieu teh. Saha nu ngisina? Buka tutupnya, kosongkan. Tinggal di tempat serendah-rendahnya biar ada orang yang mau mengisi. Rendahkan diri, hati kita. Serendah-rendahnya di hadapan orang yang punya ilmu. Jika perlu mengemis ilmu, minta diisi. Minta diisi ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita. Jangan ilmu hafalan, praktek ilmunya. Ya. Allah tadi dibahas weh ayo. Sifat 20 Asmaul Husna. Panggil henteu. Saya waktos, Bu. Memang Allah bisa dijelaskan? Tadi ngaji itu juga bener. Katanya Allah tuh laisa kamisli sayun, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tapi masih diomongkan. Kalau tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, gimana caranya supaya kita kenal pada dia? Karena Allah melarang untuk dijelaskan, diterangkan. Karena dia tidak bisa, tak terjelaskan. Tetapi dia bisa ditemui dan dirasakan. Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi ingin dari negatif ke positif, ingin pindah dari luar ke dalam, lewat apa? Kosong heula, Bu. Kosong, Bapak, kosong. Sombong, merasa paling banyak ilmu. Pengen belajar meniti ke dalam diri, malah bisa. Ketemu guru malah ngajak debat, malah bisa. Eta penyakit kulit teh. Sok hayang tampil wae. Tadi tanya ngajawab terus nyorocos. Betul enggak? Jadi syarat untuk bisa pindah dari negatif ke positif harus melewati ruang kosong. Jelas pelajaran dari sini? Sok atuh, lewati ruang kosong. Kita akan naik dari kesadaran yang paling rendah pada kesadaran yang paling puncak yang bernama Sidrah Al-Muntaha. Gitu. Saya sengaja menggunakan model teori atom. Ini sains. Karena apa? Semua ciptaan Allah diciptakan oleh Allah satu tujuannya, agar kita mengenal Allah. Jadi berarti semua ciptaan Allah itu adalah jalan untuk kita mengenalnya. Lihat ayat ini.
Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Yang harus dibaca adalah kitabmu. Jangan kitab orang lain. Jangan membahas orang, jangan menganalisa orang. Baca tak kitab maneh. Kan kitabaka. Siapamu di situ? Siapa? Nah. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Bukan kitab orang. Bacalah kitab amalmu, jangan kitab amal orang. Bacalah dirimu, kenali dirimu, itu maksud ayat ini. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri. Itu namanya muhasabah. Jadi muhasabah teh lain nguruskeun kagorengan batur. Ini Quran surat Yunus ayat 108. Qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, hai manusia. Siapa yang dihaikan? Siapa yang dihaikan? Manusia. Benar tuh jawabannya. Ada yang bilang saya tadi. Ya syukur kalau sudah jadi manusia. Nah yang ini kalau ditanya oleh saya, siapa yang dihaikan? Manusia. Benar tuh jawabannya. Mau dihaikan? Ya, jadi manusia. Sekali lagi, mau dihaikan? Jadi manusia dulu. Itu aja sederhana ya. Nah, apa perintahnya? Ya ayyuhan nas qad ja'akumul haq mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan. Jawab ya, agak jujur sedikit. Kan tadi untuk kenal diri harus jujur pada diri sendiri. Oke. Jadi ciri manusia itu apa menurut ayat ini? Telah datang kepadanya kebenaran. Gitu sederhana ayat ini. Ya, coba sambungkan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Jadi siapa manusia? Yang sudah didatangi kebenaran. Itu namanya manusia. Yang belum, jangan ngaku dulu. Paham sampai sini? Ini sederhana ayat, sederhana sekali. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan. Siapa kebenaran itu? Kan kebenaran cuma satu, Tuhan sendiri. Dia al-haq. Jawab ya, jujur. Telah datang kebenaran kepadamu? Telah menyaksikan kebenaran itu? Telah membuktikan kebenaran itu? Belum. Berarti belum dihaikan. Gitu ngaji mah sederhana. Cuman salam ini ngajinya kan one day one judge. Gak ada waktu buat merenung. Kalau merenung, itu khatam namanya. Kalau one day one judge, tamat. Mau khatam mau tamat? Khatam itu sempurna. Kalau tamat, beres. Sampai gak tahu yang dibaca apa, pesannya juga apa, itu tamat. Tamatlah pokoknya. Langsung nasi tumpeng. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu juga untuk dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nah, aku di sini adalah Rasul Nabi Muhammad. Makanya akunya ditulis huruf kecil. Aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Ini Nabi yang bilang. Makanya ya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran. Tanya pada dirimu, sudah datang kebenaran? Sudah menyaksikan, sudah membuktikan, lamun acan, keheula. Jangan ngaku-ngaku. Gitu. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Saya mau nanya, siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah? Siapa? Yang mau ditunjukkan. Betul nggak? Sederhana. Allah hanya akan memberikan petunjuk pada mereka yang mau ditunjukkan. Yang nggak mau ditunjukkan merasa paling benar, merasa paling hebat, nyala-nyalakan orang, nggak bisa ditolong. Oke. Lanjut. Jadi tahu ya manusia itu apa? Yang kepadanya telah ditunjukkan kebenaran, sudah membuktikan, sudah merasakan, tidak ada keraguan lagi. Itu namanya manusia.
Menurut Quran ya. Quran surat Yunus ayat berapa tadi? 108. Lanjut. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini yang dihayakan siapa? Ya siapa? Orang beriman. Siapa orang beriman?